لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para sesepuh, wabil khusus para alim, para ulama, guru ngaji. Di sini ada beliau Komanda Mudirul Ma'had Minhajus Sa'adah Kiai Ad-Dailami Al-Hasim. Beliau juga orang tua kita, Al-Ustadz Ahmad. Kemudian wabil khusus Mudir Ma'had Al-Ihsan, Ustadz Nur Syahid. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan terhadap beliau, panjang umur, sehingga bisa eksis untuk membina umat, mengajarkan anak-anak kita yang ada khususnya yang ada di Dusun Pajang Barat ini. Akhina fillah Al-Ustadz Sugiono yang selalu kami banggakan, yang selalu ada dalam hati kami. Beliau adalah salah satu di antara teman kami mulai sejak dari Sumeneb selama masih mengenyam pendidikan. Beliau selalu bersilaturahmi ke kamar kami waktu masih ada di Pondok Pesantren An-Nuqayah. Jadi persahabatan kami dengan beliau bukan baru sekarang terjalin, tapi sudah sejak dulu. Alhamdulillah sampai sekarang selalu masih tersambung. Semoga ini akan berlanjut ila yaumil akhirah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan, orang tua kita di desa, beliau Al-Ustadz Abid Robi selaku kepala desa Sepanjang, dan para tamu kehormatan pada malam yang berbahagia ini, baik dari kalangan bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat jamaah Maulidur Rasul yang dirangkai dengan haul majmu', semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, katanya Galebon ini, itu lagi, ketemu lagi bukan Galebon. Waktu di Bengbeng ketemu lagi juga, sekarang ketemu lagi. Termasuk saya lihat Haji Suhairi yang selalu istiqomah mengikuti peringatan Maulid. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, berkahnya Maulid.
Apalagi ada 2 acara pada malam hari ini adalah dirangkai dengan Haul Majmu'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, haul mungkin agak-agak asing bagi kita, karena saya perhatikan kalau di Minhajus Sa'adat juga sudah pernah mengadakan, kemudian di Darussalam juga alhamdulillah sudah 1 kali. Nah, sekarang alhamdulillah di lembaga Al-Ihsan diadakan juga, alhamdulillah. Ini berkat perjuangan saudara-saudara kita yang ada di dusun Pajang Barat ini, wabil khusus pimpinan agama yang ada di sini. Semoga niat-niat beliau ini akan terus berlanjut. Kenapa? Karena haul bagi kita yang ada pada zaman sekarang. Karena yang dihauli ini adalah orang-orang yang hidup jauh sebelum kita. Kata beliau, Ustadz Sugiono waktu mengundang kami, Haul Majmu' ini khusus para sesepuh, para pejuang yang membabat di kepulauan sepanjang ini, yang menyebarkan agama Islam. Hal ini sangat penting bagi kita, bapak-bapak. Kalau dalam Al-Quran itu yang ada hanya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, ya Muhammad, kisah-kisah para rasul itu kami ceritakan kepada kamu. Apa tujuannya kami ceritakan terhadap kamu? Manuthabbitu bihi fu'adak, adalah untuk menguatkan, untuk mengokohkan apa yang ada dalam dadamu, untuk membentengi apa yang ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terbukti, bapak-bapak, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, diisra' mi'rajkan oleh Allah. Sebelum Rasulullah dimi'rajkan ke langit, ini Isra' dulu. Jadi Isra' perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan beliau itu, Rasulullah itu dipertemukan dengan peninggalan-peninggalan para pendahulu beliau, termasuk tempat kelahirannya Sayyidina Nabiullah Isa alaihissalam. Peninggalannya Siti Masyidah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah di saat sampai pada tempat-tempat para pendahulu beliau, termasuk tempatnya Nabiullah Musa alaihissalam, itu oleh Jibril disuruh turun untuk sholat 2 rakaat. Jadi kata para ulama, dalam mengambil ibrah dan hikmah terhadap kejadian tersebut, Rasulullah tidak lupa dengan sejarah. Tidak lupa dengan sejarah para pendahulu beliau. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khairi khalqillah. Rasulullah itu adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul, paling baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terhadap para pendahulunya, beliau sama sekali tak jangkolang, kata orang Madura.
apalagi kita ini pentingnya di sini. Ada rasa ketawaduan terhadap pendahulu-pendahulu beliau. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi kita penting agar supaya kita tahu perjuangan beliau dalam menyebarkan agama, dalam menyebarkan akidah, sehingga kita sebagai umat yang terbelakang tidak capek-capek harus pergi ke Mekah untuk belajar agama. Alhamdulillah, berkat adanya beliau-beliau, Islam sampai ke Pulau Sepanjang. Agama bisa kita nikmati, iman sampai ke dalam hati kita. Semuanya itu adalah berkat perjuangan beliau. Makanya ada ungkapan laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan karena guruku, ma'araftu rabbi, saya tidak akan mengetahui Tuhanku. Itu kata pepatah. Jadi kita mengetahui para alim, para ulama, kita dekat dengan beliau, itu sangat penting Bapak-bapak, sangat penting. Karena beliau ini adalah epos penyalur terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penyalur terhadap nur Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama. Makanya Sayyiduna Imam An-Nawawi dalam syarah Bidayatul Hidayah mengatakan al-alamu manutum bil alim, bahwa alam ini ditangguhkan kepada para ulama. Alam ini dibebani terhadap para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu yang akan menyebarkan terhadap cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya para ulama, beliau itu yang menyebarkan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus tetap erat menjaga hubungan zahiran wa batinan terhadap para ulama, pada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tetap harus kita jaga. Bagaimana kalau yang sudah meninggal? Maka sudah dijelaskan tadi. Hubungan ruh. Kalau jasad ya mungkin tidak bisa, karena alam materi. Jasad ini adalah alam materi, akan tetapi ruh tidak bisa. Alam rohani, alam non materi yang tak bisa dijangkau oleh material. Coba kita bayangkan doa. Apakah bentuk doa itu? Apakah doa itu berbentuk fisik dan lain sebagainya? Kita lakukan ke sana. Apakah yang sampai itu bentuk apa? Itu kan hasilnya saja. Itu salah satu contoh doa. Karena dia tidak mempunyai secara pribadi doa, tidak mempunyai fisik. Akan tetapi sampai berkah doanya beliau, alhamdulillah sukses, katanya sampai. Itu contoh sederhana. Yang sampai adalah alam rohani. Jadi itu penting. Jadi membicarakan, menceritakan terhadap anak-anak kita bahwa dulu misalnya di sini ada seorang ulama, itu penting Bapak-bapak. Agar supaya semangat memegang agama tetap terjaga. Agar tetap terjaga. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kemudian dengan adanya haul seperti ini juga, itu akan menarik terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan menarik terhadap maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man tala'at ismahu ay isma waliyillahi ta'ala fit tarikh hubban ka'annahu zarahu wa man zarahu ghufira lahu dhunubuh.
Barang siapa yang mempelajari, membaca, atau mendengar kisah salah seorang pejuang agama, para ulama dalam sebuah sejarah, ini sebuah nukil Bapak-Bapak. Kemudian setelah mempelajari, menyelami terhadap kisah-kisah beliau, kemudian menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap beliau, ingin meniru jejak beliau, baik dalam perjuangannya ataupun dalam riyadhahnya. Ka'annahu zarahu, seakan-akan dia itu menziarahi, mengunjungi. Kemudian bagaimana setelah mengunjunginya? Faman zarahu, barang siapa yang mengunjungi ziarah terhadap di antara wali-walinya Allah, ghufira lahu dzunub, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berbangga dan merasa senang berada di majelis ini. Ini adalah salah satu pintu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu tentang acara kita peringatan haul. Jadi kalau sudah kemarin itu kan sudah pernah diadakan maulid satu kali di sini, kemudian di Pompong sudah. Saya lihat audiennya itu ya itu saja. Tidak apa-apa, kita pindah topik sedikit. Jadi tentang haul saja, tentang perayaan haul bagi kita. Nah kemudian dasar yang paling utama juga adanya haul seperti ini, itu suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan di setiap awal tahun beliau itu senantiasa berziarah ke makam baqi. Rasulullah itu kata para sahabat senantiasa pergi berziarah di setiap awal tahun untuk berziarah terhadap makam sahabat beliau. Oleh para ulama, dari sini ada sebuah keluaran hukum bahwa boleh untuk menentukan satu waktu untuk melakukan satu ibadah, yang diantaranya adalah perayaan haul. Nah, itu. Jadi dari sini, dari sejarah ini, perjalanan ziarahnya Rasulullah oleh sebagian ulama mengatakan dengan adanya ini maka kita boleh mengadakan hal seperti ini. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang sebagai dasar bagi kita terhadap atau untuk melakukan hal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Sahibut Ta'lim, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim pernah mengatakan, ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Tidak akan sampai pada derajat yang tinggi, tidak akan sampai pada derajat, pada posisi yang mulia illa bil hurmati, kecuali orang tersebut mempunyai rasa hormat. Kemudian wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Dan orang yang telah jatuh, maksudnya di sini adalah hina, tidak mencapai pada derajat yang tinggi, itu bitarkil hurmati wa ta'zim, karena dia melalaikan yang dinamakan penghormatan dan ta'zim. Dan hal ini jangan sampai terjadi terhadap kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya para santri-santrinya Ustadz Sugiono dan Ustadz Nur Said di sini jaga terhadap ketakziman kepada para guru. Karena ini sangat mendukung terhadap keberkahan sebuah ilmu. Harus tetap tradisi menghormati terhadap guru, jangan sampai hilang pada anak-anak kita. Harus tetap terjaga. Karena ini sangat mendukung terhadap sebuah kesuksesan anak-anak didik kita. Demikian juga kita sebagai generasi-generasi kemudian hari ini, ya kita dikatakan kemudian hari bagi para pendahulu kita. Kita harus tetap menjaga, menghormati para pendahulu kita. Dengan tetap menjaga dan melanjutkan perjuangan beliau. Menjaga apa yang menjadi cita-cita beliau. Jadi yang kita ingat, ini yang penting kita perhatikan. Yang perlu kita ingat dari para pendahulu itu, terutama adalah ulama-ulama kita, pejuang agama, adalah bagaimana perjuangannya menyampaikan agama terhadap masyarakat. Kemudian dalam kehidupannya itu bagaimana riyadhahnya, sehingga dia menjadi orang yang sukses, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Itu penting kita cari. Kemudian lalu kita tiru. Karena adanya haul ini, mengadakan haul ini adalah dalam rangka untuk mengetahui sejarah-sejarah para pendahulu perjuangannya. Sehingga kenapa beliau menjadi ulama yang sangat besar. Itu haul. Jadi haul itu memperingati hari wafatnya seorang ulama. Beda dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Rasulullah. Sama-sama memperingati, yang satu lahirnya, yang satu wafatnya. Kenapa kok wafatnya kalau para ulama? Karena kita belum tahu apakah dia nanti itu husnul khatimah atau tidak. Makanya setelah wafat beliau, ternyata beliau adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beliau adalah orang yang istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita tahu perjuangan-perjuangan. Kalau Rasulullah sejak lahir sudah ila wafatihi sudah menjadi orang baik, karena Rasulullah adalah orang yang maksum. Nah, itu bedanya antara peringatan haul dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita tahu perjuangannya, riyadhahnya bagaimana. Makanya salah satu tradisi ulama-ulama sufi itu, ini hal ini tidak bisa dilepas dari mereka. Karena dalam tradisi para ulama sufi itu ditambah ada namanya manaqib. Manaqib membacakan riwayat hidup perjuangan-perjuangan para wali-walinya Allah. Bagaimana riyadhahnya, bagaimana dia menjalani zuhud di dunia, bagaimana dia menjalani kesabaran, bagaimana dia menjalani keikhlasan, bagaimana dia menjaga ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjuangan beliau itu luar biasa, sehingga mereka menjadi sebuah mutiara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutiara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka resmi menjadi warasatul anbiya. Resmi para pewaris Nabi. Karena pewaris Nabi, ilmunya Rasulullah tidak hanya zahiran, tapi batinan harus lengkap. Zahiran wa batinan. Itu ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi kepada para ulama-ulama kita, para ulama wali-wali kita, yang harus senantiasa kita jemput, yang harus senantiasa kita tuntut, yang harus senantiasa kita cari. Kenapa? Agar supaya kita tetap nyambung terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan adanya ulama inilah yang akan menyambung kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan warasatul anbiya, pewarisnya Nabi.
Apakah kita tidak boleh belajar terhadap Rasulullah? Silakan kalau mampu, langsung terhadap Rasulullah. Kalau punya kemampuan. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Lalu kita akan berpegang sama siapa? Cari guru. Kita harus mencari guru. Karena ungkapan Rasulullah itu tidak sama dengan ungkapan kita biasa seperti ini. Kemudian yang akan diambil secara mentah-mentah. Ungkapan itu sangat besar, yang perlu penafsiran, sehingga banyak melahirkan ulama-ulamanya Rasulullah, ahli tafsir, ahli riwayat, ahli hadis, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk menggali kedalaman apa yang ada di dalam Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah tempatnya Al-Quran. Al-Quran itu sudah ada dalam diri Rasulullah. Makanya Siti Aisyah mengatakan Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Yang harus kita melalui para ulama. Makanya banyak ilmu-ilmu dalam khazanah ilmu agama Islam itu lahir. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Ustaz Sugiono yang pintar itu menjelaskan nanti. Dalam rangka untuk memahami agama kita. Dalam rangka untuk memahami agama kita secara kafah. Karena ini adalah tuntutan bagi kita untuk udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam kafah secara keseluruhan, zahir dan batin. Jadi saya sederhanakan. Jadi dari sekian banyak ilmu Islam, kalau yang kita ketahui, ini sudah perwakilan. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ini tongkat agama. Kemudian ada ihsan. Ini sesuai dengan hadis Jibril. Jadi tongkat agama, pilar agama tiga ini. Islam, ihsan, iman, kemudian Islam. Oleh para ulama disederhanakan lagi, makanya melahirkan fikih perwakilan sebagai daripada Islam. Kemudian ilmu tauhid perwakilan daripada iman. Kemudian tasawuf perwakilan daripada ihsan. Karena daerah dari tasawuf ini adalah menjelaskan masalah urusan batin, penyakit hati, kemudian sifat-sifat tercela dan lain-lain sebagainya. Kalau mau berguru sama Ustaz Sugiono, sama Ustaz Ilami, urusan hal seperti itu. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah semakin gampang untuk mempelajari agama kita. Semakin disederhanakan. Biar kita sebagai umat yang sudah jauh masanya dengan Rasulullah itu tidak jelimet. Karena Allah menginginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki terhadap kita itu kegampangan, bukan kesulitan. Alhamdulillah berkat jasa para ulama, guru-guru kita disederhanakan, melahirkan ini. Itu jasa para ulama. Apalagi dalam mendidik beliau itu tidak hanya menyampaikan bilafdiyah, tidak hanya pintar ceramah dan lain sebagainya, tidak Bapak-bapak. Guru sejati, tidak. Mendidik akhlak beliau itu mendidik akhlak, dididik juga. Makanya kaprah itu kalau anak misalnya gaya pakale, dia Ustaz Sugiono dididik, tidak apa-apa. Tadi itu sudah mendapat teguran, yang mendapat hadiah itu salah satu pendidikan. Jadi tidak hanya sebatas lisannya saja, tidak, tapi bil hal juga. Makanya ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah penyampaian dalam bentuk akhlakul karimah
contoh langsung itu lebih fasih, lebih mengena pada sasaran daripada lisanul maqal, hanya menyampaikan ceramah dan lain sebagainya. Kalau itu masih palua, masuk pada kuping kanan, keluar kuping kiri. Apalagi yang pelupa, disampaikan oleh Ustaz Sugion misalnya, baru berapa menit, aduh apalagi yang disampaikan sampai lupa. Tapi kalau langsung dengan halnya, tidak akan lupa itu biasanya. Makanya orang-orang kuno, guru-guru kita itu yang dulu-dulu itu, ini saya juga tahu ceritanya, walaupun hanya ujungnya saja. Ujungnya anu takole, anta karapa, tetorok nenek. Tapi kalau cerita-cerita itu luar biasa zaman dulu itu. Kalau dihukum sudah, ini ada beliau, Ustadz Aidailami dan Ustadz Ahmad ini, yang pengalaman dididik oleh Al-Maghfirullah bawah habib, luar biasa pendidikannya. Itu langsung. Dan kita lihat hasilnya. Padahal beliau enggak S1. Maaf ini, enggak sampai ke sarjana. Tapi yang menjadi murid beliau adalah para sarjana. Mana yang hebat? Hebat beliau. Karena yang mendidik pun juga pasti hebat. Dan yang dididik pun juga hebat. Pasti dengan penuh ketakziman menerima terhadap pendidikan yang apa yang disampaikan oleh guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi mohon maaf bila yang saya sampaikan mulai tadi putar-putar hanya halus saja, hanya sekitar halus saja. Jadi ma wasala man wasala illa bil hurmati. Tidak akan sampai seseorang yang telah sampai itu ke derajat yang tinggi kecuali bil hormat, kecuali dengan memelihara rasa penghormatan. Kemudian sebaliknya, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hormat wa ta'zim. Dan tidak akan jatuh orang yang telah jatuh illa bitarkil hormat wa ta'zim, kecuali dengan meninggalkan takdim dan penghormatan. Imam Nawawi mengatakan, anna jami'a awamirillahi yarju ila khaslatain. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala karena melihat siapa yang memerintahkan. Karena rasa takzim kita kepada Allah, rasa haibah kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Itu. Makanya semua perintah Allah yang kita lakukan itu karena kita takzim. Kemudian kenapa orang yang jatuh itu karena meninggalkan takzim? Bisa kita lihat terhadap kasus keluarnya iblis dari surga. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, iblis itu ahli ibadah, Bapak-bapak. Ahli ibadah. Luar biasa itu. Dan dia beribadah itu sudah ribuan tahun. Kalau kita baru berapa tahun itu. Iblis ribuan tahun ahli ibadah, akan tetapi setelah diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Adam, dia enggak. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya sendiri. Merasa dirinya telah hebat karena beribadah ribuan tahun. Sedangkan Adam yang baru lahir diciptakan juga dari tanah, dia enggan untuk menghormati. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, itu perayaan kalau kita tidak menjaga sopan santun, tidak menjaga penghormatan, apalagi
Dia tidak melihat yang memerintah ini siapa. Itulah akibat kalau kita menjaga rasa takabbur dihadapi dalam diri kita. Yang perlu kita kikis habis. Sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar rasa takzim, benar-benar rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dikeluarkan, dipecat menjadi ahli surga. Apalagi kita yang baru berapa puluh tahun yang ibadah sudah mau merasa petantang petenten. Itu pun mungkin keketuduh. Ketua bala yang bosa mana sambayahnya, wiritannya, salawatnya dan lain sebagainya mungkin ketua. Kemudian akan ditambah lagi dengan merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinnya bagian surga. Jadi rasa ketawaduan di hadapan Allah ini sangat penting. Makanya ulama-ulama sufi itu mendidik rasa ketawaduan, tawadu, rendah diri. Kalau pepatah orang kuno itu, orang semakin berisi akan semakin menuntut. Padi semakin berisi akan semakin merendah. Itu pepatah yang sangat besar, yang mempunyai filosofi yang sangat tinggi, yang harus tetap kita jaga dan harus kita tetap pegang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi ketawaduan, rasa rendah diri, bukan hina, tidak. Adep asor, kata orang dulu, adep asor. Iya, adep asor, tahu sedikit, adep asor. Apakah hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan takzim, kemudian sesama manusia kita kemudian kita akan sebarang? Tidak. Justru hasil dari ketawaduan, ketakziman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita bawa terhadap sesama kita, kepada manusia. Nah, makanya dilanjutkan oleh Imam Nawawi, yang kedua dari kesimpulan semua apa yang diperintahkan oleh Allah setelah nomor satu rasa takzim kepada Allah, yang kedua adalah asyafaqatu li khalqihi, rasa kasih sayang terhadap makhluknya. Nah, ini hasil takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sesama manusia, saling menghormati. Walaupun itu punya derajat, walaupun dia punya pangkat, misalnya ahatu bapak kalibu. Misalnya contoh, mohon maaf. Tapi tetap menjaga rasa hormat. Misalnya Pak dari camat, atau bupati, ataupun apa saja yang itu dalam status sosialnya punya pangkat, harus tetap menjaga sesama manusia. Asyafaqatu li khalqi, menjaga kasih sayang terhadap sesama makhluk, menjaga hubungan kita sebagai sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi hal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah di saat beliau dimi'rajkan, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dirangkai dalam ungkapan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, assalamu alaika, keselamatan bagimu wahai Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah senantiasa. Tapi apa jawaban Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Memakai dhamir jamak, tidak assalamu alayya, tidak,
tapi assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Bukan bagi saya kata Rasulullah, tapi bagi kami. Rasulullah ingat terhadap umatnya. Itu pelajaran besar bagi kita untuk senantiasa melihat ke kanan dan ke kiri, untuk senantiasa memelihara hablum minan nas kita, hubungan antara sesama manusia. Assalamualaikum, keselamatan bagi kita. Jadi Rasulullah ini sudah berhadapan dengan Allah. Kenikmatan yang tidak ada sudah di atasnya, langsung berhadapan dengan Allah. Tapi tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat ke kita. Walaupun puncak kenikmatan sudah dipegang oleh Rasulullah, sudah dipegang oleh Rasulullah puncak kenikmatan, karena tidak ada sudah di atas kenikmatan setelah wusul, setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan. Itu karena apa? Para ulama, bukan kata saya, hanya menyampaikan. Orang yang usul. Makanya nanti di surga itu puncak kenikmatan, setelah kenikmatan di surga adalah kenikmatan setelah lika Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah berjumpa dengan zat yang memberikan kenikmatan, sudah berjumpa dengan sumber dari segala kenikmatan, yaitu Allah. Jadi semuanya sudah hilang, tak lupanan dari kenikmatan surga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah habis disedot oleh sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah tidak lupa diri, dia lupa diri. Tidak lupa diri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, langsung berjumpa dengan beliau. Nah, ini pelajaran besar bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tidak lupa diri juga sebagai sesama kita. Dan itu kan banyak ajaran-ajaran Rasulullah. Makanya kita disunahkan untuk senantiasa sedekah, kita diwajibkan zakat dan lain-lain sebagainya. Ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah yang ada hubungannya dengan hablum minan nas. Itu kan banyak. Itu dalam rangka untuk menjaga hubungan kita antar sesama manusia. Tidak hanya kepada Allah terus, tidak. Makanya ada ungkapan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih sesama manusianya, berarti dia tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran kemanusiaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan terhadap kita. Jadi itu. Jadi kita tidak lupa diri. Kemudian kita harus senantiasa menjaga rasa tawadhu, apalagi terhadap guru, ahatuata yang mendidik kita agama, ahatuata dalam urusan agama, orang tua kita dalam pendidikan rohani. Karena orang tua ada yang melahirkan ke bumi, kemudian ada juga orang tua yang mengangkat kembali terakhir, yaitu seorang guru yang harus tetap kita jaga hubungan dengan beliau, jangan sampai putus. Man qallada 'aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang senantiasa ikut di belakangnya seorang alim, kata Rasulullah, laqiyallaha saliman, pasti akan selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa menjaga hubungan dengan guru-guru kita, para aulianya Allah, para ulamanya Allah, sehingga beliau-beliau ini yang akan menghantarkan rohani kita nyambung terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian lanjut berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila mana ada ungkapan yang salah, yang jauh dari kebenaran, kami mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Karena kami juga sama dengan hadirin, mungkin hanya kebetulan saja saya di depan. Jadi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.